Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang negatif goodwill karena TPIA atau Chandra Asri untung 20 triliun dari goodwill ini. Nah, di semester 1 2025 ketika laporan keuangan sudah dipublikasikan, ada berita mengejutkan dari TPIA. Bukan mengejutkan sih, tapi lebih tepatnya berita yang membalikkan situasi. Dia itu rugi 3 tahun berturut-turut. 2022 rugi, 2023 rugi, 2024 rugi. Nah, kemudian dari 3 tahun rugi berturut-turut, tiba-tiba jadi untung dan untungnya juga nggak tanggung-tanggung 20,6 triliun. Nah, keuntungan ini disebabkan transaksi akuisisi dengan negatif goodwill. Sebetulnya goodwill atau negatif goodwill itu bedanya apa? Nah, sebagai informasi, ini bukan rekomendasi untuk buy, sell, atau hold saham tersebut. Nah, laporan keuangan TPIA itu dalam US dollar. Makanya dalam pemberitaan kontan yang saya kutip di bawah, dia tulis Chandra Asri catat laba bersih 1,27 miliar US dollar pada semester 1 2025. Jadi kalau perusahaan di Indonesia pada saat didirikan, kita bisa mengajukan ke kantor pajak. Kita mau pembukuannya dalam rupiah atau dalam dolar. Kalau kamu bukukan dalam rupiah, nanti kamu pegang mata uang asing, itu ada capital gain tax. Kalau misalnya kita tukar dan untung gitu. Sebaliknya kalau rugi ya juga bisa mengurangi. Tapi kalau kita pembukuannya dalam mata uang dolar, apabila pendapatannya dolar, biayanya dolar, maka tidak ada capital gain atau loss yang dari kurs nilai tukar yang dikenakan tarif pajak progresif. Nah, secara operasional itu sebetulnya masih rugi karena tertulis di sini TPIA membukukan rugi kotor 99,5 juta di semester 1 2025. Jadi dia masih rugi gitu. Nah, tapi karena ada transaksi akuisisi menyebabkan eh, setelah ditambahkan keuntungan lain-lain di sini menjadi 1,85 miliar US dollar. Nah, 1,5 miliar 85 miliar US dollar ini berasal dari keuntungan akuisisi 1,75 M dan kemudian 100,6 juta US dollar. Nah, kalau kita melakukan akuisisi, bukan kita sih lebih tepatnya, investor institusi PT melakukan akuisisi suatu perusahaan, maka akan timbul goodwill. Goodwill itu adalah akun aset tak berwujud, intangible asset, yang dicatat dalam balance sheet. Nah, intangible asset atau goodwill ini mencatat selisih harga akuisisi terhadap nilai aset bersih perusahaan yang dibelinya. Nah, contoh misalnya kita PT, saya lihat ada restoran. Oh, restorannya rame gitu. Dari laporan keuangannya itu dari aset lancar, aset tetap, dia punya hutang usaha, kemudian dia punya hutang bank dan lain-lain. Total katakan nilai aset bersihnya adalah 100. Kemudian karena saya lihat restorannya rame nih, tapi si bosnya kasih harga kemurahan. Kayaknya kalau saya naikin harga 20% masih bisa orang tetap beli di situ gitu. Nah, jadi saya berani, ya udah bos, harganya berapa? 100. Saya beli 150 ya. Jadi saya tawar lebih tinggi daripada nilai bersih perusahaan. Nah, kalau misalnya saya melakukan itu, kan asetnya 100. Saya beli 150. Nah, 50-nya saya catat sebagai goodwill. Nah, ini pernah saya bahas dulu tahun 2024 bulan Maret yang lalu, waktu Goto mengakuisisi Tokopedia, itu goodwill-nya 78,7 triliun, nggak tanggung-tanggung. Tokopedia kan kalau kita tahu dia punya aset kan ya seperti ini aja, seperti sistem aja gitu. Kan bukan gedung, mungkin ada gedungnya, tapi kan aset utamanya itu lebih yang sifatnya software atau apa. Nah, waktu itu Goto bayar mahal sekali untuk mengakuisisi Tokopedia walaupun sistemnya bukan bayar tunai, tapi tukar dengan saham gitu. Nah, itu timbul goodwill 78,7 triliun. Nah, goodwill ini kemudian di apa? Write off waktu si Goto jual Topetnya ke TikTok. Nah, dalam kondisi normal sih kalau ada goodwill itu nggak diamortisasi. Tapi kalau misalnya dijual asetnya, kan kita beli habis itu kita jual. Nah, kalau kita jual berarti itu baru di write off gitu. Nah, itu memang kemarin timbul. Nah, dalam dunia bisnis Bapak Ibu, goodwill ini amat umum gitu. Karena nilai aset suatu perusahaan tuh bukan cuma asetnya aja gitu. Ada merek,
gitu. Ada pelanggan, ada kinerja historis, ada sistem, ada karyawan, manajemen gitu. Nah, jadi ketika berganti kepemilikan, mungkin sebagian akan resign, tapi mungkin sebagian juga tetap kerja di situ. Kemudian nasabah-nasabah mungkin sebagian pindah ke merek lain, sebagian juga tetap setia di situ. Nah, jadi ketika mengakuisisi suatu company, itu nggak cuma di atas kertas asetnya berapa. Ada nilai-nilai historis, nilai-nilai budaya, market share yang kita beli. Nah, sangat umum itu terjadi di startup. Startup itu kan mereka berusaha jual murah, dapetin market share. Nah, setelah market share-nya besar, misalnya dia menguasai 10, 20, 30% dengan cara bakar uang, dia minta tolong orang lain beli. Jualnya mahal, kenapa? Karena ini goodwill. Saya kan dapatnya market share 30%, walaupun rugi gitu ya. Nah, gimana kamu mau kuasain langsung 30% market share? Nah, jadi dengan cara seperti itu, timbullah goodwill dalam neracanya. Nah, kalau eh, nilai perusahaan 100 diberi 150 namanya goodwill, bagaimana kalau nilainya 100 tapi dibeli 80 gitu? Nah, itu selisihnya kalau negatif ya. Secara akuntansi mohon dikoreksi kalau teman-teman akunting tahu, itu disebut dengan negatif goodwill. Nah, kalau negatif goodwill terjadi dalam kasus akuisisinya Chandra Asri atau TPIA. Nah, di April 2025, TPIA itu membentuk joint venture dengan Glencore. Ya, Glencore ini big company. Waktu saya cek dia listed di Asia, sorry, di Afrika Selatan sama di London. Kalau tidak salah sih itu basisnya sih di Afrika Selatan. Cuma hari gini kadang-kadang ownernya itu sudah nggak tahu di mana gitu. Nah, kemudian bersama-sama dengan joint venture itu, TPI mengakuisisi Astor Chemical and Energy atau disingkat ACE. Di laporan keuangan publikasi ditulis ACE. ACE ini Shell ya. Tapi bukan Shell yang kita isi bensin, tapi Shell yang kilang minyak gitu. Jadi dia ada kilang minyak juga ada pabrik kilang kimianya. Nah, mereka sorry joint venture ini membeli ACE di Singapura senilai 388,7 juta US dollar. Nah, perusahaan yang dibeli ACE ini laporan keuangannya seperti ini. Jadi dia punya aset lancarnya 215 juta US dollar, piutangnya 682 juta, persediaannya 970 juta. Kemudian dia punya aset tidak lancarnya 64 juta dan 1,3 billion. Nah, sebagaimana perusahaan pasti ada hutang usaha, ada hutang pajak, ada liability sewa jangka panjang, liability jangka pendek, kemudian dia punya hutang jangka panjang 348 ini. Nah, aset ditambah aset, dikurangi liability, itu dapatnya equity. Nah, equity-nya itu setelah dikurangi sama aset pajak tangguhan, nilainya 2,1 billion US dollar. Nah, 2,1 billion US dollar ini, jadi itu adalah nilai company. Jadi orang bilang book value equity, maksudnya ini. Nah, 2,1 billion ini dibeli dengan harga 388 juta. Wah, cuan banget dong. Bayangkan misalnya ada restoran gitu. Kalau saya kasih analogi yang sama, itu dia punya total aset dikurangi sama dia punya hutang, itu katakan nilainya 2 miliar 100 juta. Terus saya tawar 388 juta, bosnya bilang deal. Nah, itu yang terjadi di kasus Glencore TPIA joint venture-nya membeli si ACE ini. Nah, sehingga timbullah selisihnya ya. Eh, sorry. Jadi 2142 dia kan beli 388. Nah, selisihnya 1754 inilah disebut dengan goodwill. Tapi lebih tepatnya negatif goodwill. Kalau positif goodwill, kalau negatif ya negatif goodwill. Nah, kemudian kan dia keluarkan cash untuk beli 388. Company-nya kan juga punya cash juga. Jadi mungkin di trade off benar-benar cash yang dia keluarkan tuh sekitar 253. Nah, jadi dari situlah muncul negatif goodwill atau keuntungan dari akuisisi senilai 1,75 miliar US dollar. Nah, ini secara perpajakan seharusnya bukan bukan objek pajak. Kenapa? Karena objek pajak itu kita jual. Tapi kalau kita beli ya bukan gitu. Tapi kalau dia misalnya beli ini kemudian dia jual di 2,1, nah itu baru harusnya kena pajak progresif. Tapi kalau di sini dia cuma catatnya sebagai keuntungan lain-lain ya. Kalau 1,75 miliar kita kurs dengan 16,220 setara 28,4 triliun.
Nah, secara akuntansi, negatif goodwill ini masuk ke, kalau akuntansi itu kan ada balance sheet neraca, ada income statement. Nah, eh, 6, sorry, 1,75 billion US dollar ini dicatat di income statement. Nah, kemudian ada keuntungan lain-lain lagi 106 juta dolar. Hebat ya, keuntungan lain-lainnya sampai 106 juta dolar. Jadi totalnya 1,86 eh, billion US dollar. Kalau dikalikan kurs rupiah dapat untung 30 triliun. Nah, kalau ini laporan keuangannya, jadi pendapatan, beban pokok, laba rugi. Jadi dia sebetulnya operasional masih untung, bahkan tidak bisa mengcover dia punya beban ini. Kemudian ada beban penjualan, gaji, bunga bank dan seterusnya dan seterusnya. Ditambah dengan keuntungan lain-lain tadi 1,86. Jadi laba sebelum pajaknya 1,5 billion US dollar. Nah, kalau ini tidak ada, Bapak Ibu, di atas kertas dia masih rugi 300 juta dolar. Nah, 300 juta dolar itu berarti dia rugi 4,8 triliun. Nah, cuma dengan adanya keuntungan ini menjadi profitnya 20 triliun. Di mana kalau kita buka di RTI dia bikin dalam tampilan rupiah gitu. Nah, operating profitnya minus 2,8 triliun. Net profitnya 20. Kalau dalam membaca laporan keuangan, penting untuk melihat operating profit sama net profit. Operating profit itu yang eh, pada banyak kasus ada uang cashnya. Operating profit itu bisa ada cashnya, bisa tidak, karena kayak tadi, dia beli di atas kertas dia untung 20 triliun, 30 triliun. Tapi belum tentu ada duitnya, karena dia cuma beli di bawah harga gitu. Nah, secara akuntansi tercatat di situ. Nah, keuntungan yang sifatnya eh, satu kali ini, itu biasanya eh, sangat sulit untuk terulang lagi gitu. Mana mungkin mau dapat deal kayak gini setiap tahun. Nah, apakah eh, penjualan yang jauh di bawah nilai buku ini sering terjadi? Kalau menurut saya sangat jarang gitu ya. Kalau misalnya kepaksa nih, kayak kemarin Rusia sama Ukraina perang, terus pemerintah US paksa perusahaan-perusahaan Rusia itu harus keluar, perusahaan Amerika yang punya usaha di Rusia harus keluar gitu. Terpaksa lah mereka jual kan? Kenapa? Karena sudah pemerintahnya suruh keluar gitu. Atau pemiliknya kena hutang, hutangnya sudah terlilit. Kalau dia nggak bayar, mungkin sudah akan bangkrut usaha yang lain. Mau tidak mau dia jual murah gitu. Nah, atau ada kesepakatan lain gitu. Atau jangan-jangan ini gara-gara Indonesia berencana mengalihkan pembelian minyak dari Singapura ke US. Jadi Shell-nya lihat, wah ini mungkin nggak ada cuan gini, dia jual. I don't know ya, banyak kemungkinan. Tapi perlu kemungkinan yang sangat kuat untuk justify kenapa mau jual company cuma seharga 0,2 kali book value. Ya, ini benar-benar kalau yang beli ya besar untungnya. Tapi kalau misalnya yang jual, misalnya saya jual nih, perusahaannya bukan punya saya, tapi saya yang hitung-hitung. Saya kan harus justify ke pemilik. Kenapa perusahaan saya asetnya 1.000, kamu cuma jual 200 gitu. Nah, itu yang menurut saya penting untuk dilihat. Tapi ya mungkin saja piawai sekali nego antara ownernya itu sangat bagus. Karena kalau saya kasih analogi ya, kalau saya misalnya akan jual company cuma 0,2 kali book value, kalau saya bayangkan saya sendiri ya, adalah misalnya contoh saya punya restoran. Karyawan saya 100. Dulu usahanya gede, saya terusin dari misalnya peninggalan orang tua gitu. Saya terusin, bagus, jalan gitu. Tiba-tiba seberang itu ada restoran jauh lebih bagus. Akhirnya karena makanannya juga lebih enak, suasananya lebih bagus, semua saya punya pelanggan pindah ke sebelah. Nah, saya mau compete, modalnya kalah. Saya nggak mau setor modal, setiap bulan harus bayar gaji karyawan sudah 100-200 orang. Kemudian kalau saya keluarkan uang gaji terus-menerus, yang beli nggak ada. Akhirnya bleeding-bleeding terus gitu. Mungkin perusahaannya nggak ada utang, tapi mau tidak mau saya harus bongkar tabungan untuk bayar gaji. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, mungkin saya bilang, udahlah siapa yang mau take over sepanjang nggak PHK karyawan, ambil aja deh gitu. Nah, jadi itu itu kondisi yang mungkin akan saya lakukan kalau misalnya saya dalam situasi itu. Tapi kalau dalam kondisi semuanya baik-baik saja, ngapain ya saya mesti jual 0,2 kali book value? Jadi ini memang menurut saya deal yang kita wajib pelajari sih. Bagaimana caranya bisa tawar company cuma 0,2 kali book value.
Nah, sebagai investor, company yang berhasil melakukan penawaran itu, kita juga harus aware. Ini keuntungan yang sifatnya one time only, belum tentu akan terulang. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan analisa fundamental, mesti memahami, jangan sampai asumsi keuntungan insidental ini kita pakai akan berulang di masa mendatang. Nah, semoga kasus ini bisa membantu Anda memahami tentang negatif goodwill. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.